1062 The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Pendeta Daniel Tumbel, Gembala Sidang GBT Ora et Labora, Surabaya. Kami tadi berbincang tentang kepenuhan Roh Kudus. Salah satu ciri orang yang kepenuhan Roh Kudus adalah berani menjadi saksi, yaitu menyampaikan kepada dunia bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Baik, kekasih Tuhan, silahkan Anda bisa bergabung bersama dengan kami. Telepon, SMS, WA saya buka untuk Anda. Anda bisa bertanya, berdiskusi, atau bersaksi ya, berkaitan dengan apa yang kami perbincangkan. Silahkan ajukan pertanyaan yang sulit sekali yang mungkin Anda belum temukan jawabannya. Memang ada Pak Daniel, beliau ini suka pemikir beliau. Jadi kalau ditanya yang sulit itu semakin merangsang untuk belajar lagi dan lagi gitu Pak ya. Ya memang logikanya begitu sih. Kalau belajar pertanyaan gampang-gampang gitu enteng gitu Pak ya. Iya. Bikin ngantuk malahan ya. Oke. Tapi baik. Juga kalau saya nggak bisa jawab ya saya bawa pulang ke rumah. Oh gitu ya. Pertanyaannya. Jadi PR. Baik. Ada sebuah kesaksian dari nomor belakang 9307. Shalom, selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi. Tempo hari ada orang yang tanya ke saya, manusia kok disembah? Terus saya tanya ke orang itu, menurut Bapak siapa Nabi Isa itu? Dia jawab, Isa Nabi yang memerangi Dajjal di akhir zaman. Terus saya bilang begini, itu artinya dia selamatkan dunia dan manusia di dalamnya. Soal dia mau jadi apa itu urusan dia, karena dia adalah Allah sendiri. Coba Bapak pikir siapa dia kok bisa jadi hakim kalau bukan Allah sendiri? Ini kesaksian saya Pak. Saya ditanya oleh seseorang dan waktu itu nggak persiapan. Roh Kudus tolong saya untuk memberi jawab itu. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya. Artinya apa ini? Bersaksi saja. Jadi pernah punya pengalaman. Ya, cuma itu aja tuh. Ya. Nggak perlu jawaban. Nggak perlu jawaban. Ya, tapi saya juga kasih semangat sama dia, boleh nggak? Boleh, silakan. Oh itu bagus sekali itu. Itu bagus sekali. Ya, pada saatnya Roh Kudus akan memberikan hikmat ya. Ya, tapi juga tetap ya toh, walaupun juga Roh Kudus bisa kasih hikmat, tapi ada baik kalau bapak ini atau ibu ini atau saudara ini bisa bertanya kepada hamba Tuhan yang memang adalah seorang teolog gitu, yang betul-betul belajar ya. Teolog ini dalam arti belajar loh ya. Jangan teolog tapi yang cuma 3 bulan. Beli. Iya, 3 bulan, setahun dapat magister teologi. Janganlah itu ya, itu malah merusak nanti ya. Jadi yang betul-betul belajar ya, tanyalah gitu ya. Tapi udah bagus itu yang dilakukan itu bagus. Sudah berani itu bagus ya. Itu luar biasa. Saya salut. Oke. Ya. Ada Koming di Jombang yang bertanya, "Shalom Pak Daniel, mau tanya, apakah Roh Kudus sudah memberitahukan akan ada COVID-19 ini? Dan maksudnya apa dengan COVID ini?" Sebentar, maksudnya Roh Kudus memberitahu ada COVID. Akan ada COVID ini. Ada COVID. Dan apa maksud dari COVID ini? Maksudnya kepada Bapak ini atau gimana? Tanya kepada Pak Daniel, apakah Roh Kudus sudah memberitahukan akan adanya COVID ini, apa maksudnya? Saya tahu malah dari medsos. Nah, itu dia. Saya tahu dari medsos. Maksudnya kenapa kok ada COVID ini? Apakah Roh Kudus sudah memberitahu begitu? Yang dimaksud pertanyaan ini. Iya, makanya itu saya cuma tahu dari medsos sih, nggak dari Roh Kudus gitu. Simple ya, simple. Jangan terlalu gimana banget gitu ya. Jadi dari medsos saja. Oh ternyata ada virus ini bla bla. Oh ada virus lah, itu saya tahunya gitu. Oke, ke pertanyaan berikutnya Pak. Ada Pak Joshua. Panjang ini Pak. Ngetiknya dari tadi nih kayaknya. Iya. Selamat pagi Pak Daniel. Dari ayat ini kisah para rasul tadi, KPR 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dan karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Matius 28 ayat 9. Pak Daniel, dari kedua ayat itu Tuhan Yesus mengutus kita untuk satu, jadi saksi. Kedua, menjadikan orang lain untuk jadi murid. Ketiga, membaptis. Pertanyaan saya, yang pertama, apa betul yang saya lakukan menceritakan tentang jaminan keselamatan itu namanya bersaksi atau pengabaran Injil? Mungkin dijawab ini dulu, satu pertanyaan pertama.
Menyatakan apa tadi? Apa betul yang saya lakukan dengan menceritakan tentang jaminan keselamatan itu namanya bersaksi atau pengabaran Injil? Iya, jadi jaminan keselamatan dalam Yesus kan itu Ya, maksudnya toh. ya. Nah, selama seperti itu ya sudah betul itu Itu udah sudah bagus. menjadi saksi ya? Iya, jadi Oke. saksi. Pokoknya gini, saya tambahkan sedikit untuk kekasih Tuhan semuanya. Saksi itu yang seperti apa toh? Yang benar itu simple, bukan seorang teolog saja yang bisa menginjili. Sebab itu kepada yang pertanyaan pertama, yang bertanya pertama tadi itu loh. Ya. Saya bilang toh, wah itu bagus sekali kan itu. Itu benar bagus, ciamik tenan itu. Iya kan? Nah, enggak tahu apakah dia seorang yang sudah pernah belajar teologi atau belum ya saya enggak tahu. Tapi itu udah bagus. Jadi artinya gini, bersaksi itu menyatakan siapakah Isa itu sebenarnya. Yesus Kristus. Siapakah Yesus Kristus itu sebenarnya? Ya, maksud saya adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya di dunia ini. Nah, masa perlu sampai S1, S2, S3 ya toh? Kan enggak perlu itu. Jadi maaf ini ya, maaf. Sampai jemaat yang buta huruf sekalipun bisa memberitakan Injil gitu loh. Oke, itu ya. tambahannya ya. Oke, baik. Pertanyaan kedua dari Pak Joshua. Ya. Yang kedua, Pak Daniel, apa betul setelah bersaksi baru saya memuridkan orang yang mendengar kesaksian saya? Sebab saya lihat di sekitar saya begitu banyak yang susah dan belum dengar akan keselamatan. Ya, jadi gini, kalau orang yang belum dengar keselamatan, belum percaya Yesus toh itu intinya toh, ya Pak siapa Yosef Pak ya. Joshua. Joshua, ya injili saja gitu. Nah, itu poinnya. Lalu kalau mau memuridkan itu kalau saya loh ya, itu mengajar. Ya. Ya kan, untuk dimuridkan. Nah, kalau selama Pak Joshua itu bisa, lakukan aja nggak apa-apa. Nah, tapi kalau misalkan, waduh saya nggak punya bahan apa bla bla bla, oh ya serahkan kepada gereja aja gitu. Gereja Bapak di mana, Pak Joshua ini, ya itu serahkan kepada mereka gitu, ke gereja. Ya. Oke, baik. Ke pertanyaan berikutnya ada Ibu Ing yang bergabung. Shalom Pak Daniel. Ibu Ing. Ibu Ing. Ya. Saya mau tanya, bagaimana meyakinkan orang yang kita injili bahwa Alkitab adalah firman dari Tuhan sendiri? Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Iya, ini memang kita harus nomor satu, kita pembawa berita itu. Kita yakin enggak bahwa Alkitab ini adalah firman Tuhan? Ya toh? Nah, kalau yakin bahwa ini adalah firman Tuhan, ya kalau kami di sekolah tinggi teologi memang kita diajarkan tentang apa? Inerensi, ketakbersalahan Alkitab, ya toh? Lalu kanonitas, ya. Bahwa ini sudah diuji dan diyakini oleh gereja-gereja ya di seluruh dunia bahwa Alkitab ini adalah firman Tuhan. Nah, jadi ya kita juga seharusnya juga percaya gitu loh. Karena kenapa kok bisa punya keyakinan itu? Nah, ini memang ini harus dijelaskannya memang secara teologis ya, pelajaran. Nah, karena kita bisa tahu bahwa apa yang dibicarakan mulai dari Kejadian pasal pertama sampai Wahyu pasal yang terakhir, nah, itu mengerucutnya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Gitu loh, ya toh? Contohnya Kejadian 3:15, ya itu adalah pra-Injil, proto-evangelium, ya toh? Jadi pra-Injil, ya pra-Injil. Jadi belum masuk Injil kan, tapi sudah ada pertentangan di situ, janji akan meremukkan kepalanya, kan gitu. Nah, lalu di dalam PB itu betul-betul Yesus mati, tetapi dengan tujuan menghancurkan dosa, ya maut itu dihancurkan, begitu. Jadi kita lihat itu bahwa semua itu menunjuk kepada satu, Yesus Kristus. Dan kasih Yesus Kristus itu terlalu besar. Nah, itulah sebabnya tidak bertentangan satu sama lain. Tidak ada kontradiksi satu sama lain. Tapi mengerucut dari Kejadian sampai Wahyu itu
tentang kasih Allah yang begitu besar akan dunia. Nah, jadi inilah firman Tuhan gitu. Ya, oke. Dan kita harus yakin dulu sebelum memberitakan. Iya, kita harus yakin. Yakin tuh dari mana? Apakah dari orang tua? Kamu harus yakin. Enggak juga. Saya papa mama saya pendeta. Ya kan? Dulu masih kecil. Oh iya. Oh iya gitu supaya uhau toh sama orang tua toh. Nah, tapi ini ada tapinya. Begitu saya belajar teologi ini, artinya ya enggak semua, ya toh. Jadi kamu harus yakin ini loh. Tapi kalau salah, kenapa saya harus yakini itu, gitu loh. Ya. Jadi belajar juga. Ya. Kadang-kadang kita sudah yakin, orang tersebut tetap nggak yakin bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Bagaimana kita harus bersikap? Ya, itulah fungsinya kenapa saya bilang tetap jadi saksi, gitu loh. Memang betul, jadi saksi itu tidak serta-merta membalik tangan, gitu. Ya pasti dong, ya toh. Ada struggle-nya itu ada, jadi tantangan itu ada pasti, ya toh. Jadi memang tidak semudah balik tangan gitu. Saya kalau dalam pengalaman hidup saya aja, saya injili si A ini mungkin sudah ada 7 kali mungkin, tapi sampai sekarang dia belum percaya Yesus, gitu loh. Nah, tapi apakah saya berhenti? Enggak. Nanti kalau ketemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi, saya singgung lagi tentang Yesus lagi, gitu loh. Urusan terima Yesus atau tidak itu bukan bagian kita ya. Oh iya, betul. 1 Korintus kan, Paulus berkata, itu bagiannya Roh Apolos Kudus, berkata, iya, menanam, menabur, menyiram, tapi yang menumbuhkan Tuhan. Oh itu betul sekali. Jadi kita itu tugasnya dari Tuhan itu pokoknya injili saja lah kamu. Tugasmu itu aja. Ceritakan, beritakan bahwa Yesus itu satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Gitu loh, ya kan. Nanti yang menumbuhkan Tuhan Yesus. Oke, baik. Ini di SMS ada pertanyaan, cuman SMS tidak bisa saya akses lewat komputer. Jadi saya akan cek dulu, kekasih Tuhan. Silahkan Anda yang mau menyusul gabung di WhatsApp atau WA ya. Saya kembali ke ruang dengar Anda sesaat lagi. Sebelum 62 The Voice of Love, kekasih Tuhan, saya sudah mengecek SMS yang masuk dan sudah bisa connect dengan komputer. Kami akan segera menanggapinya. Pak Daniel, ada pertanyaan dari Ibu EF. Shalom Pak Daniel. Shalom Ibu EF. Mengapa nasib orang berbeda? Ada yang mengikut Tuhan tapi hidupnya susah, dan ada orang yang hidup berkelimpahan meski di luar Tuhan. Apakah jodoh, takdir di tangan Tuhan? Apa sebenarnya yang termasuk kehendak Tuhan? Apakah hanya cukup melakukan 10 perintah Allah? Terima kasih, Tuhan berkati. Nomor 1, saya akan jawab. Berkat itu Ibu EF dijanjikan oleh Tuhan melalui Bapak Abraham. Semua bangsa itu diberkati. Ingat loh, contohnya Ismail. Ismail itu benihnya siapa? Abraham, ya kan? Iya, benih Abraham itu. Jadi artinya apa? Ya masuk juga berkat Tuhan. Nah, cuma berkat yang seperti apa? Apakah berkat khusus, ya, atau berkat secara umum gitu? Nah, tetapi kalau kita sampai kepada perjanjian baru, hanya orang yang percaya Yesus mendapatkan berkat yang eksklusif ini, yang khusus ini, yaitu apa? Surga itu, barang siapa yang percaya. Jadi berkat-berkat jasmani itu kepada siapa saja, itu yang pertama, soal berkat. Yang kedua, kenapa sih orang percaya kok hidupnya pas-pasan? Kira-kira begitu ya tadi ya. Kenapa sih kok pas-pasan? Ada yang berkelimpahan, tapi gak kenal Tuhan. Yang gak kenal Tuhan kok malah bisa mewah gini. Ya tunggu dulu Ibu EF, jangan cepat-cepat juga menilai seperti itu. Bisa juga loh, orang yang di luar Yesus itu misalkan, ya toh, dia dari korupsi, bisa juga kan, gitu, ya toh. Tapi, nah ini yang lebih positif ini. Tetapi untuk saya prinsip kembali kepada firman, orang yang tidak bekerja jangan makan. Artinya apa? Ya nggak punya apa-apa. Jadi kembali kepada kebenaran umum. Tadi khusus toh Alkitab, ini umum. Jadi orang yang mau rajin bekerja, logikanya ya banyak uangnya, banyak hartanya, itu saja Bu, simple aja. Ya. Oke, baik.
tadi, apakah jodoh takdir di tangan Tuhan? Dan apa sebenarnya yang termasuk kehendak Tuhan? Apakah hanya cukup melakukan jodoh ini maksudnya apa? Jodoh ini apa? Soal tadi pasangan yang hidup miskin. Jodoh pasangan maksudnya. mungkin ya. Ini yang saya kurang jelas ini. Mungkin tadi ini lanjutannya Pak. Hidup berteman, meski di luar Tuhan, apakah jodoh dan takdir di tangan Tuhan? Maksudnya, apakah itu sudah ditentukan Tuhan? Oh nanti dia kaya, oh nanti dia miskin gitu. Gitu ya, bagus. Jadi begini, memang Tuhan itu Allah yang Maha Tahu, betul, ya kan? Nah, tetapi dengar baik-baik, ada dispensasinya Allah. Jadi begini, kita nggak bisa mengatur Tuhan. Ya, Tuhan bisa saja memberikan berkat itu kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Bisa, karena yang tadi saya bilang dari Abraham itu semua diberkati. Ya, walaupun dia berdoa tidak dalam nama Yesus. Tapi karena kedaulatan Allah kepada semua umat manusia itu, Bu EF, itu bisa terjadi. Ya, bisa terjadi. Jadi gini, semua doa orang itu pasti didengar oleh Tuhan. Tuhan itu kan Maha Esa. Yang kita percayai adalah Yesus kan. Jadi semua doa itu pasti didengar. Tetapi tidak semua doa itu dijawab. Yang dijawab itu hanya khusus orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi Bu EF, karena memang Allah itu Maha Kuasa dan berdaulat, penuh terhadap hidup manusia, siapapun di dunia ini, maka dia berhak untuk memberi berkat ini berhak sekali, ya kan? Tapi intinya saya masih lebih senang kalau berkata bahwa karena kan rambu-rambunya dalam Alkitab kan ada. Jadi hai pemalas, belajarlah kepada semut contohnya, ya toh. Jadi saya tetap pakai Alkitab ini, ya toh, supaya apa? Supaya kita tahu bahwa kalau kita itu mau punya harta, ya kita tidak boleh malas belajar seperti semut yang rajin gitu loh. Okay. Ya, saya harap ini Ibu EF memahami ya. Okay. Ini ya. Tadi yang berikutnya Pak, yang termasuk kehendak Tuhan itu apa? Apakah hanya cukup melakukan 10 perintah Allah? Ibu F mau tahu kehendak Allah, itu maksudnya. Udah belajar Alkitab aja dan lakukan. Rajin datang ke gereja, dengarkan pendeta itu khotbah apa. Oh, saya disuruh mengasihi musuh, ya lakukan, itu kehendak Allah. Itu contoh gitu loh. Oh, saya disuruh rajin ke gereja, ya rupanya beribadah, lakukan, itu kehendak Allah gitu. Okay. Oh, saya ikut Yesus itu ndak menutup kemungkinan ada menderita misalkan gitu toh. Ya terima saja karena itu kehendak Tuhan gitu loh. Oke, baik. Berikutnya, mohon maaf, mohon Anda tidak menelpon ke 0813-330-60.000 karena itu akan berpengaruh terhadap kualitas rekaman ya. Mohon minta tolong ditutup ya. Anda tidak diperbolehkan menelpon ke 60.000. Anda hanya boleh telepon ke 0315046000. Ya. Karena kalau Anda telepon nanti terputus ini rekamannya. Iya, oke. Oke, ada Ibu Ana di Mojowarno yang bersaksi saja. Shalom Pak, saya dulu jemaat Gereja Bethlehem di Gayung Sari. Oh ya, bagus. Puji Tuhan, di sisa hidup saya 65 tahun, Bapak 72 tahun. Kami berdua sekarang di GKJB Mutersari, tetap melayani, cari jiwa, kunjungan, konselor, pelajaran PA, dan doa 10 hari saya pelajari atau tekuni terus. Terima kasih, Tuhan berkati. Oke. Baik. Berikutnya, sukses selalu. Sukses selalu untuk Ibu Ana ya. Semangat selalu melayani. Semangat terus ya. Terus ada 8538 yang bergabung. Selamat pagi Pak Daniel dan Mbak Wahyu. Ada jemaat dalam ibadah baru masuk doa sudah berbahasa asing. Apakah itu yang dinamakan kepenuhan Roh Kudus? Sedangkan dalam hidup mereka, karakter-karakter dari hidup mereka yang lama tetap ada. Sedangkan buah roh itu kan panjang sabar, lemah lembut. Nah, yang saya tanyakan, apakah itu yang dinamakan penuh Roh Kudus ya Pak Daniel?
Oh, langsung saya jawab tidak. Enggak. Wah, repot ini. Ya. Memang kalau saya bahas juga ini Panjang ya. Panjang. Bisa 3 hari 3 malam nggak selesai Pak ya. Iya, ya. Jadi kalau Ibu mau tanya saya pribadi, japri silakan. japri. Nanti Bu Wahyu akan kasih nomornya. Iya, silakan tapi nomor dijapri. yang baru ya, Nomornya ganti-ganti ya Bapak? Enggak, 1113 itu okay. masih ada, tapi itu cuma hanya SMS atau telepon gitu loh. Tapi saya lo gak hafal, nanti aja. Iya. Saya japri ya Bu ya. Iya, nanti aja ya. Oke, baik Pak Daniel, bisa disimpulkan dari apa yang kita perbincangkan pagi hari ini dan silakan tutup dalam doa. Pertama, Roh Kudus itu sanggup memenuhi kita. Pertanyaannya, apakah kita mau dipenuhi Roh Kudus? Nah, kalau mau, bergaulah karib dengan perkara-perkara rohani ini. Supaya kita konsisten, hidup kita benar di dalam Tuhan. Dan yang kedua, salah satu ya, ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus itu bersaksi. Ya, Aikoka berkata, peliharalah yang terpenting dari yang terpenting dalam hidup kita. Kita bisa katakan ini yang terpenting. Yesus akan katakan ada yang lebih penting. Yaitu apa? Jadi saksi. Karena itu ditekankan. Sebelum Yesus pulang balik ke surga, itu ditekankan. Pesan khusus. Roh Kudus turun, kamu harus jadi saksi. Jadi kuasa itu jangan mentang-mentang terus hanya mujizat aja terus saya. Yaitu, walaupun itu saya setuju, tapi jangan lupa bersaksi. Karena ingat loh ya, kalau kita terlena terus dengan perkara-perkara rohani, tetapi itu penting kan? Penting. Tapi kita lupa yang terpenting untuk jadi saksi dari mulut ini menceritakan Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, maka kita sedang menentang Yesus atau kitab suci ini. Bertobatlah, dan bertobatlah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Silakan tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan. Waktu kurang lebih 1,5 jam kami berbincang firman Tuhan, dan hamba-Mu sudah sampaikan ini. Sekarang biarlah Tuhan bekerja di hati kami, baik hamba yang menyampaikan kekasih Tuhan, The Voice of Love dari Radio Sangkakala. Tuhan berkati juga. Bahkan memberikan hikmat untuk memahami firman Tuhan ini. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Berdoa, pakai terus sarana dari Radio Sangkakala ini menjadi berkat rohani untuk seluruh umat yang ada mendengarkannya. Terima kasih seluruh pemandu yang ada di sini dalam siaran ini. Tuhan memberkati Bu Wahyu dalam pergumulan apapun. Tuhan, kami bawa di mezbah doa. Tuhan dengar dan Tuhan jawab sesuai dengan waktu dan cara Tuhan bekerja. Terima kasih Tuhan. Pakai terus Radio Sangkakala jadi berkat rohani. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Kami sudah bersyukur, lindungi kami sepanjang hari ini sampai malam nanti, sebelum istirahat malam penyertaan Tuhan ada dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Pak Daniel, terima kasih sudah menjadi berkat pagi hari ini. Amin. Tuhan berkati Pak. Iya, puji Tuhan. Dan kekasih Tuhan, tentu sudah kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi. Kekasih Tuhan dimanapun Anda berada, mari menjadi saksi bagi setiap orang di sekeliling kita. Saksikan kepada mereka bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Satu-satunya jalan untuk menuju ke surga. Saya Wahyu Widiawati pamit undur. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.